Halo, gue Ain. Seperti biasa di video kali ini kita bakalan ngelanjutin pembahasan Manga Dice. Di mana video kemarin kita telah melihat Kimista mencetak gol dari tendangan bebas dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Di pertandingan Seisiki melawan Ottawa, ternyata kita tidak diperlihatkan seluruh jalannya pertandingan. Karena di chapter 258 kita diperlihatkan wasit yang sudah meniup peluit tanda pertandingan udah selesai. Tapi kita juga diberitahu jika Seisiki yang keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 dan match of the match di pertandingan ini udah pasti si Kimista. Ia berhasil mencetak 1 gol dari tendangan bebas dan juga 1 assist yang luar biasa. Bahkan berkat Kimista yang bisa mengatur ritme serangan Seisiki, statistik mencatat jika Seisiki memperoleh 70% penguasaan bola. Namun di sisi lain Ottawa juga bertahan dengan sangat baik, bahkan untuk sesekali mereka bisa keluar dari tekanan dan melakukan serangan balasan. Gao Nakano juga berkata kepada Kazuhiko jika Tsunayama bermain sangat luar biasa, di mana dia menggagalkan shot on target sebanyak 20 kali bahkan mungkin lebih. Jika bukan karena Tsunayama, Seisiki udah pasti bisa menang lebih dari 2 gol. Penampilan Tsunayama sudah bisa membuktikan jika ia adalah kiper top di turnamen ini. Nah, Tsunayama yang berjalan keluar lapangan mendapatkan banyak pujian dari para pendukung Ottawa. Bahkan tidak sedikit ciwi-ciwi yang menangis karena Tsunayama gagal maju ke babak selanjutnya. Tsunayama yang terus berjalan keluar lapangan, namun saat ada yang berteriak jika Ottawa adalah tim yang hebat, entah mengapa ia berhenti dan menundukkan kepalanya. Padahal sebelumnya ia juga sudah melakukan hal itu. Sepertinya kekalahan dari Seisiki membuat Tsunayama sedikit frustasi. Bahkan ketika dirinya sudah keluar dari stadion, ia terlihat duduk di sebuah tangga dan memikirkan apa yang terjadi di pertandingan tadi. Tsunayama mengingat momen di mana ketika ia berhasil dilewati Kazama, namun saat Kazama menembak ternyata masih ada Motoyama yang menghalau dengan kepalanya. Tsunayama yang melihat kegigihan Motoyama pun terlihat kaget, bahkan Motoyama berteriak untuk membantu Tsunayama karena bagaimanapun juga pertandingan belum berakhir. Sepertinya Tsunayama sangat frustasi karena membuat rekan satu timnya berjibaku membantu Tsunayama agar tidak kebobolan. Namun saat Tsunayama terus memikirkan hal-hal tadi, ia disadarkan Motoyama yang memukul kepala Tsunayama dari belakang. Bahkan Motoyama berkata jika air matamu itu buaya dan ini sangat menjijikan. Tsunayama yang didatangi rekan-rekannya pun tiba-tiba meminta maaf karena dirinya tidak bisa membuat Ottawa untuk tidak kebobolan. Motoyama yang mendengar hal itu pun berkata sambil menjewer Tsunayama untuk dia berhenti berkata seperti itu. Kau adalah penjaga gawang Jepang, apalagi ini juga pertandingan final. Pertandingan final yang dimaksud Motoyama itu adalah pertandingan terakhir Tsunayama untuk SMA Ottawa. Karena di tahun depan Tsunayama akan menjadi pemain pro. Tsunayama pun menjawab jika dia tidak akan melupakan sepak bola Ottawa dan menjadikan pengalaman ini untuk terus berkembang. Di samping itu, sebenarnya setelah pertandingan rekan-rekan Tsunayama berniat meminta tolong untuk mencarikan mereka ciwi. Karena Tsunayama adalah orang yang sangat populer, mencarikan 3 orang ciwi untuk mereka pasti akan sangat mudah. Motoyama dan yang lainnya juga memberikan kriteria ciwi yang mereka mau, bahkan Nanami berkata jika ia ingin pasangan yang bekerja sebagai model. Tentu perkataan Nanami yang tidak masuk akal membuat mereka berdebat, namun Tsunayama cuma menertawakan rekan-rekannya dan berkata jika mereka adalah sekelompok orang kutu buku yang punya keinginan luar biasa. Perkataan nyelekit Tsunayama tentu mendapat tatapan yang dingin dari rekan-rekannya, bahkan saking kesalnya dengan Tsunayama mereka juga berkata ingin memukul Tsunayama.
Namun Tsuneyama kemudian mengajak mereka untuk cepat pulang, dan di sini Tsuneyama memang tidak menuruti permintaan rekan-rekannya. Ia juga terlihat dingin, bahkan ketika mereka meminta untuk foto bersama, Tsuneyama menolak untuk melakukan itu. Motoyama pun berkata apakah di saat yang seperti ini Tsuneyama masih ingin membuat sebuah dinding. Maksud perkataan Motoyama ini merujuk kepada jarak antara pemain Ottawa dan juga Tsuneyama, karena di video kemarin kita udah bahas di mana mereka sama-sama mengakui jika hubungan Tsuneyama dan rekan-rekannya tidak terlalu dekat. Tsuneyama pun menjawab jika dari awal memang tidak ada sebuah dinding. Hanya saja ia sendirilah yang memilih jalan memutar. Tsuneyama berkata di dalam hatinya jika ia punya sebuah penyesalan, karena jika dia menganggap dirinya nggak punya penyesalan maka itu adalah bohong. Penyesalan terbesar Tsuneyama yakni tidak mengenal rekan-rekannya sedari awal, dan hari ini adalah akhir dari pertandingan mereka. Tapi bagaimanapun juga semua orang sudah mengeluarkan kemampuan yang mereka punya. Tak ada seorang pun yang gagal karena melalui sepak bola seluruh orang dapat terhubung. Tsuneyama bisa pulang dengan kepala tegap, dan ia juga bersyukur bisa bermain dengan orang-orang yang ada di Ottawa. Nah, kita kemudian berpindah ke sisi Sukamoto dan para pemain Seishiki. Seperti yang udah aku pernah bilang, dimana setelah pertandingan Seishiki selesai akan ada pertandingan lainnya yang mempertemukan SMA Seikan dan juga SMA Sakuragi. Para pemain Seishiki pun bergegas untuk menonton pertandingan itu, dan hanya Sukamoto saja yang tertinggal di belakang. Apalagi Sukamoto juga menyadari jika sendal Kazama tertinggal. Namun saat Sukamoto akan mengambil sendal Kazama dan menyusul rekan-rekannya, ia kemudian disapa oleh Indo. Sukamoto pun terlihat kaget karena bagaimanapun juga pertandingan Indo akan segera dimulai, dan jika ia di sini sebenarnya apa yang Indo sedang lakukan. Indo pun menjawab dengan santainya jika ia sedang menyikat gigi. Ya, memang faktanya kita diperlihatkan Indo yang berbicara dengan Sukamoto sambil menyikat gigi. Ia juga mengucapkan selamat karena udah lolos ke semifinal lebih dulu. Sukamoto pun terlihat malu-malu, namun ia menegaskan jika di pertandingan nanti dia akan mendukung Sakuragi dengan semua kekuatan yang ia punya. Indo pun menjawab jika itu adalah hal yang bagus, dan jika Sakuragi menang mereka akan saling berhadapan. Namun di saat yang bersamaan ada Himura yang berjalan di antara mereka berdua. Bahkan Himura berkata jika Indo terlalu percaya diri jika merasa ia bakalan menang. Himura pun kemudian berhenti untuk memberikan tatapan yang mengerikan kepada Indo. Bahkan ia berkata jika di pertandingan nanti Indo bakalan kalah. Sukamoto yang kenal dengan dua orang itu pun merasa bingung harus mendukung yang mana, dan berakhir dengan berkata jika ia akan mendukung mereka berdua. Ya, pertandingan antara Seikan dan Sakuragi sepertinya akan berjalan sengit. Belum apa-apa aja udah terjadi sewar antara Indo dan juga Himura. Apalagi saat Sukamoto dan Kazama memasuki tribun, di sana terlihat banyak sekali penonton yang datang. Bahkan Kazama berkata jika ini seperti sebuah festival. Nah, saat Sukamoto mencari para pemain Seishiki duduk di sebelah mana, tiba-tiba ada yang memanggil Sukamoto dan menawarkan bangku kepadanya. Sukamoto juga sepertinya kenal dengan orang itu, dan ternyata ia adalah Natsu-chan. Sebenarnya di video paling awal aku ngebahas manga Days, ada scene dimana Sukamoto dan Natsu ini bertemu. Tapi ya waktu itu aku masih belajar jadi aku nggak ngejelasin. Nah, sedikit info, Natsu ini adalah kakak atau mbaknya si Narukami. Ia pun menyapa Kazama dan Sukamoto serta memberikan ucapan selamat karena udah lolos ke semifinal. Kazama yang mengetahui hal itu pun heran karena bagaimanapun ia nggak terlihat mirip sama Narukami, apalagi Natsu tidak memiliki rambut jamur yang menjadi ciri khasnya
Narukami. Sukamoto pun kemudian memperkenalkan jika yang ada di sebelahnya itu Kazama, dan Natsu menjawab jika ia sudah mengetahui itu. Karena bagaimanapun Indo selalu berbicara tentang mereka berdua, bahkan ia membahas itu setiap hari. Indo selalu bilang jika Sukamoto dan Kazama itu adalah duo yang sangat luar biasa. Kazama dan Sukamoto yang mendengar itu pun terlihat kaget, namun ekspresi Sukamoto berubah jadi malu-malu. Nah, di sisi lain, sebelum pertandingan dimulai, kita diperlihatkan semua pemain Seishiki yang datang menonton pertandingan. Karena bagaimanapun juga pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi Seishiki di semifinal besok. Hayase berkata jika di pertandingan ini kemungkinan besar akan dimenangkan Sakuragi, mengingat Seishiki sudah pernah kalah melawan Sakuragi. Sementara itu, saat melawan Seikan di camp musim panas, Seishiki berhasil meraih kemenangan. Tapi Usui kemudian berkata jika hal ini tidak bisa diumpamakan segampang itu. Apa yang Usui katakan memang benar adanya, di mana Sakuragi adalah tim yang berhasil melaju ke semifinal di turnamen nasional kemarin. Namun di sisi lain Seikan memang tidak berhasil lolos ke turnamen Interhaik, tapi bagaimanapun juga mereka adalah tim yang sangat kuat dari prefektur Aomori. Aiba dan Hoshino juga nggak bisa menebak jalannya pertandingan karena bagaimanapun keduanya punya gaya bermain yang sama, yaitu sama-sama kuat ketika menguasai bola. Tapi menurut Kazuhiko, kunci dari permainan kedua tim ada di Indo dan Taira. Mereka adalah inti dari permainan. Terlebih lagi, kedua pemain yang luar biasa ini ada di posisi yang sama, yang artinya mereka akan sangat sering saling berhadapan. Nah, sebelum pertandingan dimulai, kita berpindah sebentar ke sisi SMA Seikan. Di sana terlihat Himura yang sangat bersemangat dengan bergumam jika ia harus bisa mencetak hat-trick. Namun, Himura kemudian mendapatkan pukulan dari Taira. Taira berkata untuk Himura tidak terlalu bersemangat dan tetap fokus dengan tugasnya, karena ia adalah penyerang andalan Seikan. Taira juga kemudian memberikan arahan ke rekan-rekannya seperti berkata ke Hiragi dan juga Satake untuk tidak kalah dalam duel udara. Hiroshi untuk lebih percaya diri, dan di sini juga ada fakta baru jika kiper inti Seikan tidak bermain di pertandingan ini. Namun ada yang menggantikan dia dan itu adalah Wakamiya. Tapi sepertinya Wakamiya ini lebih senior dibandingkan kiper inti Seikan. Taira juga berkata kepada Higuchi berkata jika di camp pelatihan musim panas, Seishiki mencetak 4 gol dan ia mengajak Higuchi untuk memenangkan pertandingan ini dan membalas hutang mereka kepada Seishiki di pertandingan selanjutnya. Ya, sepertinya semua pemain Seikan sangat menaruh dendam atas kekalahan mereka di camp pelatihan musim panas dari Seishiki. Nah, BTW, di pertandingan kedua antara Seikan dan Sakuragi ini salju yang turun sepertinya cukup banyak. Namun Taira berkata jika ini bagus karena bagaimanapun juga mereka udah terbiasa latihan di kondisi yang seperti ini, dan ini malah jadi keuntungan tersendiri untuk mereka. Mengingat Seikan adalah tim yang ada di prefektur Aomori, kayaknya di sana emang sering banget turun salju. Pasalnya di manga Owashi juga ada tim Aomori Seran yang dikatakan tidak ada hari tanpa salju. Nah, kita balik lagi ke Taira. Untuk yang terakhir kalinya, ia berkata agar rekan-rekannya tidak kalah saat duel 1 lawan 1. Dan jika mereka menguasai bola, Taira meminta agar rekan-rekannya tetap percaya diri. Tanamkan di kepala kalian jika kalian ada di performa terbaik. Ia juga yakin kepada rekan-rekannya jika itu mereka pasti bisa melakukan itu, bahkan melebihi apa yang Taira harapkan. Namun di sisi lain ia juga meminta jika rekan-rekannya buntu dan bingung, mereka bisa memberikan bola kepada dirinya. Taira berkata pada akhirnya ia akan mencari cara untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Perkataan Taira pun membuat rekan-rekannya bersemangat, bahkan Himura sudah mengharapkan kata-kata itu keluar dari mulut Taira. Nah, di sisi lain Sakuragi
Sakuragi ternyata kembali tidak memasang Narukami sebagai starter di pertandingan kali ini. Ya, pelatihnya sih bilang jika Narukami itu punya fisik yang lemah, bahkan Natsutsan juga berkata seperti itu kepada Kazama dan Sukamoto. Di sisi lain, Sukamoto juga jadi inget fakta bahwa saking lemahnya Narukami, ia tidak bisa bermain sepak bola dan baru bisa bermain ketika ia udah di SMA. Kita juga kemudian berpindah ke sisi Indo dan juga Sakuragi. Lapangan yang dituruni salju membuat Indo sedikit mengingat tentang Hokkaido. Sedikit info, Indo adalah satu-satunya orang di tahun angkatannya yang datang dari wilayah pedalaman. Indo datang jauh-jauh dari Hokkaido dan masuk ke SMA Sakuragi, tapi saat Sakuragi melakukan pertandingan latihan pertamanya, ia menelan kekalahan. Bahkan Indo bilang ia kalah telak. Kita juga kemudian dapat fakta dari perjalanan Indo saat masih tahun pertama, di mana mereka yang lolos ke turnamen nasional tidak sepenuhnya sukses, bahkan mereka harus pulang ketika masih di 16 besar. Di tahun kedua perjalanannya juga nggak jauh berbeda, di mana ia yang juga lolos turnamen Interhack, tapi sepertinya di tahun kedua ini mereka berhasil sampai semifinal dan kalah dari Ottawa. Sebenarnya ini pemikiran aku doang sih, soalnya di manganya Indo nggak ngejelasin sampai mana perjalanan mereka di tahun kedua ini. Tapi saat Narukami nonton pertandingan Seishiki lawan Ottawa, ia berkata jika ingin membalaskan dendam dengan Ottawa atas kekalahannya tahun lalu. Ya, tepatnya di semifinal. Indo juga kemudian berkata entah berapa banyak fakta pahit yang sudah ia rasakan, meski di tahun ketiga ini ia dan Sakuragi berhasil juara di prefektur Kanto, tapi di tahun ketiga ini tidak semuanya berjalan baik. Ada momen ketika timnya berantakan, tapi mereka tetap melangkah maju dan bisa mengatasi hal itu. Indo bahagia karena ia berhasil juara di prefektur dan juga berhasil sampai di semifinal untuk kedua kalinya. Ia berkata jika di kesempatan kedua ini ada hal yang sangat ia ketahui, dimana jika kita terus menang maka semakin kuat juga orang yang bakalan kita hadapi. Dan dibandingkan semua tim yang ada di turnamen ini, Indo berkata jika Seikan sangatlah kuat. Ya, Indo memang mengatakan apa yang ada di dalam perasaannya. Bahkan ia berkata jika perasaannya kini sangat meledak-ledak. Namun Indo juga berkata jika ia nggak bakalan banyak membantu, tapi bukankah rekan-rekannya juga merasakan semangat yang seperti ia rasakan. Ya, sepertinya pertandingan ini bakalan sangat menarik, tapi pembahasan kita sampai sini dulu aja. Jadi, bye-bye.